Bayangkan sebuah kota yang begitu indah. Hingga para pelancong dari Eropa menyebutnya Isfahan Nesf-i Jahan. Artinya, Isfahan adalah setengah dunia. Bukan metafora kosong. Bukan sekadar pujian turis. Pada abad ke-17, kota ini benar-benar menjadi jantung peradaban Islam, tempat di mana arsitektur mencapai puncak keindahan. Seni berkembang tanpa batas. Ilmu pengetahuan bertemu spiritualitas. Dan perdagangan menghubungkan timur dengan barat. Di kota ini, berdiri lapangan terbesar di dunia pada masanya. Dikelilingi masjid berkubah biru yang memukau. Istana megah, bazar tak berujung. Dan taman-taman yang dirancang seperti gambaran surga. Namun semua keindahan ini tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari ambisi seorang raja, visi sebuah dinasti, dan pertemuan berbagai budaya dari seluruh dunia. Inilah kisah tentang Isfahan, kota yang menjadi simbol budaya dan arsitektur dinasti Safawi. Namun keindahan Isfahan menyimpan banyak cerita yang jarang diceritakan. Mengapa seorang raja memindahkan ibu kota ke kota ini? Bagaimana kota ini dirancang seperti panggung raksasa untuk kekuasaan, agama, dan perdagangan? Mengapa arsitektur Safawi di Isfahan begitu berbeda, hingga dianggap sebagai puncak seni arsitektur Islam Persia? Dan yang paling menarik, bagaimana satu kota bisa menyatukan seniman Armenia, pedagang India, ulama Persia, arsitek dari seluruh dunia Islam, bahkan pengaruh seni Eropa. Mari kita mulai perjalanan menuju abad ke-16, ketika seorang raja memutuskan untuk membangun kota impian. Pada akhir abad ke-16, dinasti Safawi berada di titik krusial. Kerajaan Persia menghadapi ancaman dari dua kekuatan besar. Di barat, Kesultanan Ottoman. Di timur, Kekaisaran Mughal dan Uzbek. Di tengah tekanan geopolitik ini, muncul seorang penguasa visioner, Shah Abbas I. Ia bukan hanya seorang raja. Ia adalah arsitek peradaban. Pada tahun 1598, Shah Abbas membuat keputusan berani. Ia memindahkan ibu kota Safawi dari Qazvin ke Isfahan. Alasannya strategis. Isfahan terletak jauh dari ancaman Ottoman, berada di pusat jalur perdagangan, dan memiliki ruang luas untuk pembangunan besar-besaran. Namun Shah Abbas tidak hanya memindahkan ibu kota. Ia membangun ulang kota ini dari nol. Bukan sekadar kota administratif, tetapi sebuah karya seni raksasa. Perencanaan kota Isfahan mengikuti visi besar, menggabungkan kekuasaan politik, spiritualitas Islam, dan ekonomi perdagangan dalam satu ruang. Pusat dari visi ini adalah Nesf-i Jahan Square. Lapangan ini begitu besar sehingga pada zamannya menjadi salah satu lapangan terbesar di dunia. Panjangnya sekitar 560 meter dan lebarnya 160 meter. Namun, yang membuatnya luar biasa bukan hanya ukurannya,
melainkan fungsi simboliknya. Di 4 sisi lapangan ini berdiri bangunan yang mewakili 4 pilar kekuasaan Safawi. Masjid Shah simbol agama, Masjid Sheikh Lutfullah simbol spiritual elit kerajaan, Istana Ali Kapu simbol kekuasaan politik, Bazar Besar Isfahan simbol kekuatan ekonomi. Dengan kata lain, seluruh dunia Safawi diringkas dalam satu lapangan. Masjid Shah, yang kini dikenal sebagai Masjid Imam, adalah mahakarya arsitektur Safawi. Begitu memasuki gerbangnya, pengunjung akan disambut oleh kubah raksasa berwarna biru, mosaik keramik yang rumit, dan kaligrafi Qur'ani yang memukau. Arsitektur Persia terkenal dengan penggunaan ubin berwarna turquoise dan biru lapis lazuli. Di Isfahan, teknik ini mencapai kesempurnaan. Setiap dinding, setiap lengkungan, setiap mihrab dipenuhi pola geometris yang seolah tak berujung. Pola-pola ini bukan sekadar dekorasi. Dalam tradisi seni Islam, pola geometris melambangkan keterbatasan ciptaan Tuhan. Berbeda dengan Masjid Shah yang monumental, Masjid Sheikh Lutfullah justru kecil, elegan, dan misterius. Masjid ini tidak memiliki menara, tidak memiliki halaman luas, karena masjid ini dibangun khusus untuk keluarga kerajaan. Namun justru disinilah keajaiban arsitektur terjadi. Kubahnya memiliki pola seperti bulu merak yang berubah warna saat terkena cahaya matahari. Di dalamnya, cahaya masuk melalui jendela-jendela kecil, menciptakan suasana yang hampir mistis. Banyak sejarawan arsitektur menyebutnya sebagai salah satu interior masjid terindah di dunia. Di sisi barat lapangan berdiri Istana Ali Kapu. Istana ini memiliki balkon besar yang menghadap langsung ke lapangan. Dari sinilah Shah Abbas menonton pertandingan polo, menyaksikan parade militer, dan menerima duta besar dari Eropa. Ruang musik di dalam istana bahkan memiliki dinding dengan bentuk cekungan akustik unik. Bentuk ini dirancang agar suara musik bergema dengan sempurna. Namun Isfahan bukan hanya kota indah. Ia juga pusat ekonomi global. Bazar Isfahan membentang beberapa kilometer. Di sini berkumpul pedagang dari India, Asia Tengah, Kekaisaran Ottoman, bahkan Eropa. Sutra Persia menjadi komoditas utama. Karpet Persia, logam ukir, miniatur, dan keramik juga diperdagangkan ke seluruh dunia. Isfahan menjadi simpul perdagangan antara Cina, India, Timur Tengah, dan Eropa. Salah satu keputusan paling cerdas Shah Abbas adalah mengundang berbagai komunitas asing untuk tinggal di Isfahan.
Salah satunya adalah komunitas Armenia. Mereka dipindahkan ke distrik baru bernama Neu-Julfa. Di sana mereka membangun gereja, sekolah, dan pusat perdagangan. Para pedagang Armenia menjadi penghubung penting antara Persia dan Eropa. Ini menjadikan Isfahan sebagai kota kosmopolitan yang multikultural. Pada abad ke-17, para pelancong Eropa yang datang ke Persia terkejut oleh keindahan kota ini. Seorang pengelana Prancis menulis bahwa tidak ada kota di timur yang dapat menandingi Isfahan. Di masa kejayaannya, Isfahan memiliki lebih dari 160 masjid, puluhan jembatan monumental, dan ratusan taman. Jembatan seperti Siu Sepon dan Haju Bridge bukan sekadar sarana transportasi. Mereka juga menjadi tempat berkumpul masyarakat. Di bawah lengkung jembatan, orang-orang bernyanyi, berdiskusi, dan menikmati aliran sungai Sayander. Isfahan benar-benar menjadi perpaduan seni, spiritualitas, dan kehidupan urban. Karena itulah muncul ungkapan terkenal, Isfahan Nesfi Jahan. Isfahan adalah setengah dunia. Hari ini, berabad-abad setelah runtuhnya dinasti Safawi, Isfahan masih berdiri. Kubah-kubah birunya masih berkilau. Lapangan Nex-e-Jahan masih dipenuhi pengunjung. Dan bazarnya masih hidup. Kota ini menjadi pengingat bahwa peradaban besar tidak hanya dibangun dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan seni, visi, dan keberanian untuk bermimpi besar. Jika kamu menikmati kisah tentang peradaban Islam, sejarah dunia, dan arsitektur luar biasa seperti ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan bagikan ke teman-temanmu yang juga menyukai sejarah. Karena masih banyak kisah luar biasa dari masa lalu yang menunggu untuk kita ungkap. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga perjalanan kita ke kota Isfahan hari ini memberi gambaran betapa luar biasanya warisan peradaban manusia. Dan ingat, di balik setiap kota tua, setiap masjid, setiap istana, selalu ada cerita besar tentang visi, budaya, dan sejarah manusia. Sampai jumpa di perjalanan sejarah berikutnya.